Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Besar harapan kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Baiklah, perkuliahan kita pada hari ini akan kita bahas mengenai sintak pembelajaran dan langkah-langkah dalam pembuatan sintak pembelajaran. Sebelum kita melanjutkan pengertian antara sintak dan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita buat, kita harus memaknai atau mendefinisikan apa itu sintak pembelajaran. Sintak pembelajaran adalah sistem atau susunan yang berupa langkah-langkah yang teratur, di mana langkah-langkah ini berfungsi sebagai agenda terperinci pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Jadi sintak pembelajaran ini merupakan sistem atau susunan yang dirangkai dalam sebuah kalimat, di mana ini merupakan langkah-langkah yang teratur, di mana langkah-langkah ini berfungsi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik ataupun peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa sintak ini adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh peserta didik dan seorang tenaga pendidik dalam proses pembelajaran, dalam menerapkan model pembelajaran yang dipilih oleh seorang guru. Di mana dalam pelaksanaan pembelajaran wajib menerapkan pendekatan berupa pendekatan ilmiah atau saintifik. Di mana dalam sintak pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kurikulum di sekolah. Sebelumnya kita akan mendefinisi apa itu kurikulum. Kurikulum ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan pengetahuan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kurikulum ini dapat didefinisikan adalah sebagai pedoman atau pandangan bagi seorang guru atau tenaga pengajar dalam menerapkan model-model pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran, di mana kurikulum ini berisikan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan isi serta bahan pembelajaran yang akan diterapkan oleh seorang guru. Jadi di mana sintak itu berupa langkah-langkah, ya, langkah-langkah atau susunan yang akan dibuat oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Nah, sintak ini berupa model pembelajaran harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah atau di mana tenaga pendidik itu akan menerapkan model pembelajaran. Di mana kurikulum ini tujuannya adalah pencapaian tujuan pembelajaran. Di dalam pencapaian tujuan pembelajaran, kita perlu adanya langkah-langkah untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah ditentukan. Kemudian dalam pencapaian tujuan pembelajaran ini, langkah-langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik, tidak asal-asalan. Terutama sebagai seorang guru yang salah satunya harus memiliki standar profesional, maka harus mampu mengembangkan kurikulum dengan menggunakan sintak-sintak atau langkah-langkah yang sesuai. Jadi untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum tadi, maka sintak yang dibuat berupa model pembelajaran yang akan diimplementasikan kepada siswa dalam bentuk materi ajar ini harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah tempat pengimplementasikan proses kegiatan pembelajaran tersebut. Sintak atau langkah-langkah tersebut antara lain pertama menentukan indikator pencapaian kompetensi. Ya,
Jadi dalam proses pembelajaran tersebut, indikator pencapaian harus ada, yaitu pencapaian kompetensi atau kemampuan seorang siswa dalam menerima atau dalam mengikuti proses atau kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi ajar. Materi ajar itu materi apa yang akan diterapkan atau diimplementasikan. Yang ketiga, menentukan pendekatan pembelajaran. Kemudian teori pembelajaran yang kita gunakan itu teori pembelajaran, apakah teori pembelajaran kognitivisme atau behavioristik atau konstruksisme. Itu teori pembelajaran yang ditentukan seperti apa. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran bisa dipilih apakah metode pembelajaran berceramah atau metode pembelajaran diskusi, demonstrasi, atau model pembelajaran yang lainnya yang meningkatkan atau mengaktifkan siswa sehingga siswa lebih kreatif. Kemudian model pembelajaran digunakan. Model pembelajaran digunakan disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Materi yang kita ajarkan mengenai apa, model pembelajarannya yang kita sesuaikan. Model pembelajaran ini banyak sekali. Ada model pembelajaran inquiry, yaitu model pembelajaran penemuan. Kemudian ada model pembelajaran berbasis masalah. Ada lagi model pembelajaran inquiry terbimbing. Jadi kita harus tahu dulu materi yang akan kita ajar itu apa, kemudian baru kita tentukan model pembelajarannya. Kemudian dalam model pembelajaran tersebut harus ada indikator pencapaiannya. Kemudian harus ada pendekatannya, ya. Harus ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajarannya ada dua. Ada pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, ada pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Oke, kemarin tadi model sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini merupakan penandaan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup pengetahuan dan keterampilan baik sikap. Jadi indikator ini perlu sekali untuk melihat kemampuan daripada siswa dalam mengikuti pembelajaran atau proses kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kompetensi dasar ini mencakup sikap. Bagaimana dia bersikap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pengetahuan, bagaimana pengetahuan atau ilmu atau pembelajaran yang dia dapat. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan itu skill yang didapatinya. Jadi indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah yang dirumuskan dalam kata kerja operasional yang diukur dan atau dapat diobservasikan. Jadi indikator ini penting sekali adalah kemampuan atau pencapaian daripada peserta didik. Kedua, materi ajar. Materi ajar ini adalah bahan yang digunakan dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi ini materi dalam bentuk pengetahuan yang akan diberikan kepada siswa yang harus bagaimana siswa tersebut yang harus memiliki indikator pencapaian. Kemudian pendekatan. Pendekatan ini dapat diartikan sebuah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Jadi pendekatan ini ada dua, pendekatan yang berpusat kepada guru dan pendekatan yang berpusat kepada siswa. Jadi kita tentukan dulu, ini ada yang berpusat atau sentralnya atau berpusat kepada guru, jadi materi ajarnya seperti apa. Kemudian disesuaikan dengan materi ajarnya yang seperti apa, yang berpusat kepada siswa. Kalau berpusat kepada guru, biasanya dia lebih cenderung kepada ceramah. Berpusat kepada siswa, dia lebih cenderung kepada diskusi, ya, tugas atau diskusi atau demonstrasi bisa. Teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah perspektif. Di mana perspektif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Teori pembelajaran yang sebaiknya, teori ini menaruh pada perhatian pada bagaimana seseorang
seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi proses pembelajaran. Jadi teori pembelajaran ini itu tadi ada yang teori pembelajaran konstruktivisme, konseptual, ada yang behavioristik. Nah, jadi intinya teori pembelajaran ini bagaimana nih supaya peserta didik itu dapat mengikuti proses pembelajaran dengan efektif dan efisien. Metode pembelajaran adalah berasal dari kata modus, jalan. Metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Jadi metode pembelajaran ini dapat diartikan suatu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode pembelajaran ini sebelumnya sudah Ibu jelaskan juga ya pada materi sebelumnya. Jadi metode pembelajaran bagaimana kita mengimplementasikan materi ajar tadi. Bagaimana cara kita mengimplementasikan materi ajar? Itu tadi tergantung daripada materinya seperti apa. Kalau materi sebagai tergantung juga pendekatannya seperti apa. Jadi materi ajar ini dikaitkan dengan materi yang kita gunakan, metode ajar ini disinkronkan dengan materi ajar seperti apa, disinkronkan dengan pendekatan apa. Ya, kemudian indikator pencapaian itu harus ada. Jadi apabila berpusat kepada metode pembelajaran ini adalah metodenya seperti ceramah, berarti ini pendekatan yang berpusat kepada guru. Kalau metode pembelajarannya pendekatannya yang berpusat kepada siswa, jadi metode ajar yang diterapkan adalah yang pertama itu metode diskusi. Yang kedua bisa metode tugas, itu yang berpusat kepada, atau metodenya demonstrasi, itu yang berpusat kepada siswa. Selanjutnya dari kompetensi tadi, materi ajar, teori ajar, ini ada rangkaian ya pola yang namanya model pembelajar yang akan kita tetapkan. Jadi model pembelajaran ini yang akan kita tetapkan di mana di dalam model pembelajaran ini tadilah yang tersusun tadi seperti metodenya seperti apa dalam model pembelajaran ini, pendekatannya seperti apa dalam model pembelajaran ini, kemudian teori pembelajaran seperti apa, kemudian indikatornya seperti apa. Jadi model pembelajaran adalah kerangkanya, kerangka konseptual, kerangka yang terkonsep yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis, di mana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang menyangkut sintaknya, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Ini menurut Joyce dan Wells. Dimana kalau menurut Arens dalam 19 Trianto menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya di sini kita akan membuat sintak dan langkah-langkah model pembelajaran. Jadi bagaimana kita membuat sintak atau susunannya dalam model pembelajaran yang kita tentukan. Ini contoh sintak model pembelajaran inquiry learning, yaitu pembelajaran penemuan. Ini model pembelajaran penemuan, di mana tahap pertama adalah orientasi, tahap kedua merumuskan masalah. Kalau ini merupakan model pembelajaran penemuan, jadi tahap pertama ada orientasi. Orientasi ini merupakan tahap di mana siswa pertama kali diperkenalkan terhadap masyarakat. Jadi kita lihatkan dulu kepada masyarakat. Ini kita kenalkan dulu siswanya kepada masyarakat. Kemudian merumuskan masalah. Ini merumuskan masalah melingkupi tantangan apa yang harus dicari jawabannya terkait dengan permasalahan yang diangkat. Jadi permasalahannya seperti apa? Maka ini harus diterapkan. Permasalahan seperti apa, maka harus dirumuskan masalahnya apa yang akan kita angkat. Kemudian merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara. Guru meminta jawaban sementara atau dugaan sementara dari siswa terkait permasalahan yang dibahas. Misalnya membahas tentang apa, kemudian hipotesisnya itu apa, dugaan apa yang terjadi.
Kemudian tahap pengumpulan data. Ini di mana siswa memiliki dugaan sementara terhadap penyebab permasalahan, maka langkah-langkah selanjutnya siswa diminta untuk mencari data pendukung sebagai proses pembuktian hipotesis tersebut. Jadi di sini tahap pengumpulan data ini tahap di mana data-data dikumpul untuk membuktikan sebuah hipotesis. Kemudian adalah setelah data dikumpul, kemudian pengujian hipotesisnya. Dari data yang terkumpul tadi, selanjutnya digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis, sehingga akan dapat dibuktikan apakah hipotesis tersebut benar ataukah salah. Selanjutnya, kita melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan diperoleh setelah seluruh langkah pembuktian telah dilaksanakan, di mana kesimpulan telah didapat bisa dilanjutkan dikomunikasikan kepada siswa lain melalui presentasi. Ini sintaknya, ya. Kemudian kita akan melihat langkah-langkah model pembelajarannya. Ini sintaknya, ini langkah-langkah model pembelajarannya. Langkah pertama ada orientasi, di mana pada tahap ini adalah tahap yang sangat penting. Ya, pada tahap ini guru dituntut untuk menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan untuk belajar. Pada tahap ini guru dapat memberitahukan siswa mengenai pertama, materi apa yang harus kita dipelajari. Ya, materi apa yang akan kita pelajari. Yang kedua, apa tujuan yang akan kita capai dari materi tersebut. Kemudian mempersiapkan siswa untuk mulai menggunakan model pembelajaran inquiry. Jadi model pembelajaran penemuan. Kemudian merumuskan masalah. Pada tahap ini siswa diarahkan pada suatu masalah yang menemukan pemecahan. Masalah dapat disajikan dengan cara yang menarik, seperti demonstrasi unik ataupun dalam bentuk teka-teki, sehingga siswa tertantang untuk mencari tahu apa yang terjadi dan merumuskannya dalam suatu pertanyaan ataupun pernyataan yang kelak harus dijawabnya sendiri. Selanjutnya merumuskan hipotesis. Pada tahap ini siswa dilatih untuk membuat suatu hipotesis atau jawaban sementara dari masalah yang telah disaksikan tadi, di mana hipotesis belum tentu benar, sehingga doronglah anak-anak untuk tidak takut mengemukakan hipotesisnya. Guru juga dapat membantu siswa membuat hipotesis dengan memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya yang mengarah pada hipotesis pada siswa tersebut. Selanjutnya pengumpulan data. Dari hipotesis kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, di mana siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab hipotesis tadi, untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Di mana dalam pembelajaran inquiry, tahap ini merupakan suatu proses yang sangat penting untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa. Karena pada tahap ini siswa dilatih untuk menggunakan seluruh potensi berpikir yang ia miliki. Jadi, pada pengumpulan data ini siswa disuruh mengumpul data sebanyak-banyaknya untuk menjawab dan menguji hipotesis yang dibuat oleh siswa sebelumnya. Selanjutnya, setelah merumuskan masalah, hipotesis, kemudian mengumpulkan data, kemudian setelah mengumpulkan data, menguji hipotesis tadi dengan data yang terkumpul. Langkah ini merupakan langkah yang melatih kemampuan rasional siswa, di mana hipotesis yang telah dibuat kemudian diuji dengan cara dibandingkan dengan data yang lalu kemudian ditunjukkan. Pada tahap ini juga dilatih siswa untuk jujur dan percaya diri pada siswa, sehingga siswa dapat menguji hipotesisnya berdasarkan data dan fakta. Jadi pada pengujian hipotesis ini siswa dilatih untuk bersikap jujur dan percaya diri. Dengan dia bersikap jujur dan percaya diri dalam menguji hipotesis dari data-data yang telah dikumpul tadi, itu sesuai dengan
fakta dan data yang ditemukan oleh atau dikumpulkan oleh siswa tersebut. Selanjutnya merumuskan kesimpulan. Setelah diketemukannya data, kemudian dilakukan uji hipotesis. Selanjutnya ditariklah sebuah kesimpulan. Di mana pada langkah ini siswa dituntut untuk mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis sehingga dapat mencapai kesimpulan yang akurat. Jadi ini kesimpulan ini yang telah didapatkan dari serangkaian-rangkaian proses pembelajaran inquiry tadi, kemudian disimpulkan. Setelah disimpulkan, siswa mempresentasikan di kelas atau di depan kelas kepada siswa-siswa yang lain. Kemudian ini tadi pembelajaran inquiry atau pembelajaran penemuan. Selanjutnya ini adalah sintak atau model pembelajaran berbasis masalah. Jadi materi ajarnya adalah yang berbasis masalah. Seperti apa contohnya? Misalnya pada materi faktor-faktor penyebab terjadinya bencana banjir. Nah, ini berbasis masalah. Jadi hipotesisnya seperti apa? Kenapa banjir itu disebabkan oleh apa? Kemudian dikumpulkanlah datanya, ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah ini di mana dicirikan bahwa materi ajarnya mengandung masalah atau mencerminkan sebuah masalah yang terjadi yang akan dipelajari atau dibahas disesuaikan dengan materi ajar yang telah dibuat oleh guru, yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Jadi pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menggunakan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang bersifat terbuka atau open-ended, yang diselesaikan oleh pendidik untuk mengembangkan keterampilan dia berpikir, keterampilan menyelesaikan permasalahan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru. Jadi pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang mencirikan adanya masalah dalam pembelajaran tersebut. Bukan dalam proses pembelajaran, tapi dalam materi ajar tersebut menceritakan materi tentang masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya tadi misalnya terjadinya penembangan liar menyebabkan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana banjir, atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran, atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gunung meletus. Itu bisa jadi. Di mana sintak atau langkah pembelajaran yang berbasis masalah tersebut, yaitu pertama adalah tahap deskripsi. Di mana tahap pertama yaitu tahap deskripsi, yaitu satu, orientasi terhadap permasalahannya, kemudian guru menyajikan masalah nyata pada peserta didik, seperti apa yang nyata yang memang siswa tahu bahwa ini masalah ini terjadi dalam kehidupan nyata. Kemudian yaitu organisasi belajar di mana guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka perlu ketahui dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian tahap ketiga adalah menyelidiki individu maupun kelompok, di mana guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan data atau informasi atau berupa pengetahuan konsep dan teori. Kemudian melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Di sini guru membimbing siswa memberikan alternatif dalam penyelesaian masalah. Tahap keempat adalah pengembangan atau menyajikan hasil penyelesaian masalah. Guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang ditemukan oleh peserta didik. Di mana peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah, misalkan dalam bentuk gagasan,
model, bagan, atau PowerPoint in slide. Tahap kelima adalah analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah, di mana guru ya memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. Jadi pada tahap ini guru memfasilitasinya peserta didik merefleksikan atau mengevaluasi atau menilai permasalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini, adalah lanjutan daripada materi kita sebelumnya mengenai model pembelajaran dan prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran. Kemudian materi ini merupakan sintak dan langkah-langkah dalam pembuatan sintak pembelajaran. Jadi di sini pada materi ini kita harus memahami dulu apa itu sintak pembelajaran, yaitu saya simpulkan lagi adalah suatu susunan atau perencanaan atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang guru ini dan siswanya, terutama guru dalam menentukan model pembelajaran. Langkah-langkahnya itu adalah suatu tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh tahapan-tahapan yang dibuat oleh guru yang akan dilakukan oleh siswa, di mana tahapan-tahapan ini merupakan model pembelajaran. Di dalam model pembelajaran ini mencakup adalah tadi, di mana di dalam model pembelajaran harus ada kompetensi dasar, kompetensi indikator ya, disesuaikan dengan kompetensi dasar. Kemudian harus ada pendekatannya seperti apa, apakah berpusat kepada siswa atau berpusat kepada guru. Kemudian teori apa yang kita gunakan, metodenya seperti apa, disesuaikan dengan materi ajarnya, materinya apa, disesuaikan dengan metode yang kita gunakan, yaitu apakah kalau dia berpusat kepada siswa, berarti metodenya harus meningkatkan kreativitas siswa, inovasi yang harus ditemukan oleh siswa, yaitu berarti metodenya apa? Metodenya adalah metode diskusi atau metode demonstrasi. Kalau pendekatan yang kepada guru, berarti metode yang digunakan adalah metode konvensional atau metode ceramah, disesuaikan materi ajarnya. Model pembelajaran itu adalah tidak ada yang namanya model pembelajaran metode diskusi adalah konvensional yang tidak baik, tapi model pembelajaran itu bagaimana kita buat suatu model pembelajaran sehingga tujuan daripada proses pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi model pembelajaran itu sangat baik atau baik diterapkan apabila disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi ini tidak lepas keterkaitannya antara model pembelajaran dengan materi ajar yang akan kita ajarkan disesuaikan dengan model pembelajaran yang akan kita terapkan. Jadi di dalam model pembelajaran tersebut harus disinkronkan dengan materi ajar yang akan kita terapkan pada proses atau pada kegiatan belajar pembelajaran. Sehingga tujuan daripada pembelajaran itu atau tujuan daripada proses pembelajaran itu dapat tercapai. Yang kita harapkan tujuannya tercapai, kemudian siswa dapat belajar dengan cara menyenangkan sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu ampun. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.